betapa bulan-bulan ini merupakan bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan adanya dua amal ibadah, yakni ibadah kurban dan ibadah haji. Namun sebagaimana kita pahami bersama bahwa kurban dan haji merupakan dua ibadah yang memerlukan kesiapan finansial. Tidak setiap kaum muslimin wal muslimat berkesempatan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Namun jangan berkecil hati bahwa sebagaimana kemarin kita pelajari bersama di bab ke-13, beberapa pertemuan kemarin, 3 atau 4 ya, 4 pertemuan, bahwa waqala Syekh Al-Musannifu, berkata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, al-ibadatu, adapun ibadah itu nau'aini, ada dua macam. Yang pertama bisyariati, ibadah dengan nuansa syariat, wal haqiqati, dan ibadah yang bernuansa hakikat. Bagaimana ibadah bernuansa syariat? Sebagaimana kita pahami bersama di dalam fan ilmu fikih, bahwa syariat itu merupakan rangkaian ibadah yang telah disusun dan juga disempurnakan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW untuk diikuti oleh umatnya. Salah satunya ibadah kurban dengan menyerahkan uang kurban sekitar 3,5 juta. Nah, namun bagaimana yang belum bisa? Nah, secara syariat, katakanlah saya tidak bisa, ya belum bisa untuk berkurban, tapi secara hakikat, insya Allah, karena kita sudah mempelajari bab 13 dari Sirul Asrar ini, yakni al-ibadatu bisyariati wal haqiqati, bahwa saya belum bisa mengamalkan secara syariat. Ikuti saja, saya berkurban secara hakikat. Kalau orang-orang mah setahun sekali, saya mah insya Allah setiap hari, bahkan sehari bisa 5 kali itu. Bagaimana bisa 5 kali? Ya dirasa ketika saya ada sifat-sifat hewan, di saat itulah saya sembelih. Bismillahi, kalau yang syariat mah Bismillahi Allahu Akbar, itu sudah memenuhi syarat dalam penyembelihan. Tapi karena ini hakikat, Bismillahi nawaitu an azbaha hadhihi sifatil hayawani lillahi ta'ala, sereset jeblak gitu ya. Sudah untuk berkurban secara hakikat. Bagaimana kalau seandainya minggu depan ada lagi, punjit lagi. Bulan depannya ada lagi, punjit lagi. Saya mah beberapa kali dalam sehari muncul tuh sifat-sifat hewan. Ke depan pengen nanduk, ke belakang pengen nyepak, ke bawah pengen nginjak, ke atas pengen nyundul, ke kiri dan kanan pengen nyikut. Nah, itu berarti muncul sifat-sifat hewan saya. Di saat itulah saya berkurban secara hakikat. Bagaimana haji? Bukankah haji lebih mahal daripada kurban? Betul. Tapi ingat bahwa Kangjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, dan ini pegangan kita semua nih. Apa itu? Man ghada ilal masjidi, barang siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu, kecuali untuk melaksanakan apa-apa yang dipelajari di masjid tersebut atau mengajarkannya. Kana lahu aka ajrin hajin, maka baginya orang yang datang ke pengajian yang diadakan di masjid itu mendapatkan seperti halnya ibadah haji. Masya Allah. Bagaimana hajinya? Taman hajjatuhu, yang sempurna hajinya. Subhanallah ya.
Kita tanpa mengeluarkan biaya sudah bisa melaksanakan haji. Haji bagaimana? Itu hadir aja di majelis taklim gitu ya. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani begitu ya. Insyaallah mudah-mudahan kalau kaum muslimin wal muslimat kemarin-kemarin bahkan sana juga sedang berada di padang Arafah, maka kemarin kita melaksanakan puasa Arafah, puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Insya Allah suatu saat nanti Allah memanggil kita betul-betul wukuf di padang Arafah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Enak kalau punya ilmu ya. Syariat dan hakikat. Kemarin di dalam bab 14 kita sudah mempelajari tentang sholat syariat. Yang mana sholat syariat itu sholat syariat itu adalah sholatnya yang rukun-rukunnya antara jawarih anggota tubuh sebangsa zohir, sebangsa lahir bil harokati jismaniyah dengan gerakan-gerakan jismani, dengan gerakan-gerakan jasmani, dengan gerakan-gerakan anggota tubuh minal qiyami dari sebangsa berdiri wal qiraati dan juga bacaan-bacaan salat dari mulai iftitah sampai tahiyat akhir war ruku'i dan ruku' was sujudi dan sujud wal qu'udi dan duduk di antara dua sujud was sauti wal alfadhi dan juga bacaan-bacaan yang terdengar suaranya dan juga lafaznya. Walidha dan karena itu jamaah mengumpulkan bilafdil jam'i dengan lafaz jama' yakni qala Allah taala firman Allah Subhanahu wa taala hafizu 'alas sholawati jagalah olehmu sekalian akan salat-salat. Salat di sini ada dua pengertian ya. Salat bermakna salat yang sesungguhnya yang maktubah yang ditentukan waktunya yang 5 waktu itu, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya, maupun salatil wusta, salatil wusta. Nah, ini ada pengertian tersendiri ya, karena dalam satu ayat yakni hafizu 'alas sholawati was salatil wusta, lafaz yang pertama menggunakan jamak taksir, yang kedua menggunakan mufradah. Salat artinya salat, solawat artinya solawat, salat gitu ya, salat yang 5 waktu. Bagaimana perbedaan antara salat dengan solawat? Nah, itu dilihat dari siyagul kalam dan juga hukukul alfaz, bahwa kalau maknanya menuju kepada arah sholat berarti maknanya sholat, tapi kalau menuju kepada sholawat kepada kangjeng Nabi, nah itu berarti sholawat ya. Seperti hafizu 'ala sholawatil wassolatil wusta, nah ini sudah pasti tentang sholat. Tapi kalau seandainya mengarah kepada sholawat berarti maknanya sholawat, seperti halnya man sholla alayya sholatan wahidatan. Nah, seperti itu ya. Barang siapa yang membaca sholawat kepada kami 1 kali, sallallahu alaihi asyron, maka Allah menurunkan rahmat kepada orang tersebut sebanyak 10. Nah gitu ya. Ini namanya mutaradifat, persamaan kata tapi maknanya berbeda. Yang satu maknanya sholawat, yang kedua maknanya sholat gitu ya. Dan di dalam lafaz ini ayat Al-Baqarah ayat 238 ya, memang maknanya ada 2. Pertama hafizu 'alas sholawati. Nah ini sholat secara syariat nih. Hafizu 'alas sholawati, jagalah olehmu. Apa itu yang dijaga? Waktunya, kesempurnaannya, pelaksanaannya, berjamaahnya, dan juga sikap kita ketika di luar sholat. Jangan sampai ada kata cenah sholat mah sholat,
STMJ gitu, STMJ ya. Sekarang jarang STMJ itu ya. STMJ apa itu? Sholat terus, maksiat jalan. Bukan itu kata-kata lecutan bagi kita ya. Jangan sampai seperti STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Tapi jadilah seperti Energen. Ya. Kalau seandainya ada kalimat seperti halnya mengolok-olok kayak gitu ya. Tapi ini justru lecutan bagi kita. Jangan sampai orang yang melaksanakan sholat tapi di luar sholat sama dengan orang yang tidak melaksanakan sholat. Bagaimana sesungguhnya hakikatnya sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Coba bayangkan ketika Allahu Akbar, ada nggak kira-kira orang yang ketika sholat langsung nenggak minuman? Jangankan minuman alkohol, minuman kopi luwak aja nggak boleh gitu ya. Tidak ya. Atau bisa nggak, ada nggak orang yang ketika sedang sholat melakukan perbuatan yang tercela? Apa itu? Membunuh misalkan ya, kemudian mencaci maki orang gitu ya, padahal lagi dalam sholat. Ada nggak? Insya Allah kayaknya nggak ada. Jangankan dalam sholat berjamaah, sholat sendirian pun dia tahu bahwa dia sedang melaksanakan sholat, sedang berhadapan dengan Allah, dan itu dilarang. Segala sesuatu yang selain sholat, yang makanan halal, minuman halal, tapi ketika sedang sholat itu menjadi haram, walaupun milik sendiri. Kenapa haramnya? Bukan haram dzatiyahnya, tapi haram hukumnya untuk memakan dan meminum. Soalnya ketika sedang melaksanakan sholat, maka haram segala sesuatu selain gerakan dan bacaan sholat, gitu ya. Nah, yang hafidhu ala sholawati sudah jelas ini ya, bahwa itu menjaga waktu sholat. Ketika sedang melaksanakan sholat, kaum muslimin tidak ada yang berbuat maksiat. Maksud inna sholat tatanha anil fahsya'i wal munkar itu, jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun kita harus menjaga hati kita bahwa Allah maha melihat kita. Masya Allah gitu ya. Kalau seandainya setiap kaum muslimin wal muslimat menyadari akan hakikat sholat, insya Allah tidak ada perbuatan maksiat. Atau bayangkan aja gitu ya, di dalam RT katakanlah 2 RT itu ya, RT 1 dan RT 2. RT 1 karena taat kedisiplinan maka dia mengadakan ronda, sedangkan RT 2 katakanlah tidak ada ronda gitu ya. Nah, kira-kira maling akan masuk ke RT 2 apa ke RT 3? RT 2 ya, karena tidak ada ronda. Nah, demikian juga seseorang kalau seandainya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja dan dalam bagaimanapun keadaannya, itu akan senantiasa menjaga dirinya. Bagaimana supaya kita memiliki perasaan bahwa Allah itu melihat kita? Ini mah sungguh sangat sulit ya. Saya berusaha belajar ya, tujuan utama salah satu tujuan utama belajar thariqah itu ingin hati kita supaya merasa diperhatikan oleh Allah. Tapi sekalipun saya tahu hadisnya, tahu teorinya, tahu tuntunannya, tahu prakteknya, dipraktekkan tiap hari, bahkan setiap hari 5 kali, tetap aja kecolongan. Dalam artian lagi melehoy saya itu ya. Bahkan terus-terusan melehoy saya ya. Nah, padahal mohon maaf ya. Sudah ada 34 tahun saya belajar thariqah gitu ya. Tapi tetap aja merasa ya, namanya juga kelas PAUD itu ya, bukan TK lagi, PAUD gitu ya. Merasa melehoy ya teteh ya. Susah gitu ya. Kebayang saya
andaikan keluarga saya tidak bertorikoh gitu ya, bagaimana caranya supaya kolbunya keluarga saya bisa merasa diperhatikan oleh Allah? Saya memperhatikan keluarga paling sejam 2 jam. Itu pun enggak selalu melototin aja, paling main HP, paling baca buku, paling reret sekali, sudah. Melirik sana, sudah gitu ya. Main sehari semalam, saya memperhatikan keluarga 5 menit paling ya, 5 menit. Lihat dari 5 menit itu, bagaimana saya bisa menjamin keluarga saya bisa memiliki hati, memiliki perasaan selalu diperhatikan oleh Allah. Nah, itu mau wallahu alam, saya tidak paham ya. Belajar thariqah sekian lama pun susah, apalagi seandainya keluarga saya tidak belajar gitu ya. Yang seandainya dititipkan sama Allah, Allahumma inni astaudiuka ailati an musyahadatika. Ya Allah, saya menitipkan keluargamu untuk selalu merasa diawasi olehmu ya Allah. Kalau seandainya sudah menitipkan kepada Allah, itu paling efektif itu ya, paling simpel. Kenapa? Ya, kita sebagai kepala keluarga kan hanya sekedar apa ya? Hak guna pakai kali ya, hak guna pakai gitu ya. Bukan milik seutuhnya, tidak, hak guna pakai saja. Seperti rumah cicilan saya itu, apakah bisa saya sembarangan menjual atau meruntuhkan dengan sedemikian rupa? Tidak. Kenapa? Karena itu terkait ijab qabul. Dulu ijab qabulnya hak guna pakai, maka saya hanya berhak untuk memakainya saja gitu ya. Demikian juga pada keluarga, saya dititipkan anak, dititipkan istri, itu hanya hak guna pakai saja, bukan milik utuh saya, milik saya seutuhnya, tidak. Kalau ini mah keluarga saya, ini mah istri saya, ini mah putra-putri saya, itu mah aku-akuan saja gitu ya. Aku-akuan karena pernah dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal hakikatnya adalah dititipi. Nah, berhubung saya tidak bisa mengawasi keluarga saya selamanya, maka saya titipkanlah kepada hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara syariat, kepada siapa saya menitipkan? Kepada guru mursyid saya. Kalau kepada guru matematika, mereka angkat tangan. Kepada guru bahasa Inggris, mereka pun angkat tangan. Kepada, jangankan matematika dan fikih, matematika dan bahasa Inggris ya, saya coba untuk menitipkan kepada guru fikih, beliau angkat tangan. Menitipkan kepada guru tajwid, mereka juga angkat tangan. Padahal selama ini saya tetap berhubungan kepada pondok pesantren yang mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Saya, kata beliau, hanya bertanggung jawab ketika anak-anak didik saya ada di pondok. Tapi kalau sudah di luar pondok, sudah bukan tanggung jawab saya, katanya. Saya bingung, mana saya menitipkan? Adalah guru mursyid yang bersedia dititipi keluarga saya seuntuknya. Untuk apa? Lil wusuli ilallah, untuk menyambungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya cari teh ya. Maka alhamdulillah wa syukran ala ni'amillah, saya walaupun banyak melenghoinya, tapi pernah menitipkan keluarga saya kepada mursyid saya untuk disampaikan kehadirat Allah gitu ya. Untuk disampaikan kehadirat Allah itu salah satunya diantaranya apa? Merasa senantiasa diawasi oleh Allah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat gitu ya. Nah, kemudian sudah sampai titik situ ya, sholat tentang syariat. Walaupun ini dalam 2 surat itu 2 makna, secara syariat dan secara hakikat nih ya, secara thariqat. Nah, kita kiaskan dulu kepada satu hadis yang maknanya bisa 2. Apa itu?
Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinkan olehmu orang yang sudah meninggal dengan kalimah la ilaha illallah. Secara fikih itu ya. Maka ketika ada yang meninggal, siapa saja itu mau menalkinkannya, mau gurunya, mau saudaranya, mau putranya, mau temannya sekalipun, atau bahkan mau orang yang baru belajar Al-Quran sekalipun, sah-sah saja untuk mentalkinkan secara fikih. Tapi secara syariat, secara thariqat bagaimana? Lakinu di situ lagi. Saking kuah yang ngabuduruna itu. Lakinu mautakum. Talkinkan olehmu kepada orang yang akan meninggal. Nah, perbedaannya tuh. Kalau tadi mas sudah meninggal ya secara fikih, tapi kalau secara tasawuf orang yang akan meninggal. Siapa yang akan meninggal? Ya saya diantaranya gitu. Entah besok atau lusa atau sepulang dari masjid ini, wallahu alam gitu ya. Lakinu mautakum, talkinkan olehmu orang yang akan meninggal biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Siapa yang boleh menalkin? Yang boleh menalkin min qalbin taqiyin naqiyin. Nah, ini syarat utamanya nih. Orang yang hatinya sangat takut kepada Allah, naqiyin, yang bersih, mimma siwallah, yang bersih dari segala sesuatu selain Allah. Siapa kira-kira orang yang bersih dari segala sesuatu selain Allah? Apakah ada zaman sekarang? Ya jelas ada. Itulah yang disebut sebagai guru mursyid. Guru mursyid itu satu diantara syaratnya adalah ma'dzunan an syaikhihi, mendapatkan izin dari gurunya, gurunya 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 mendapatkan izin dari gurunya, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau minimal, kalaupun toh bukan mursyid yang menalkinkannya, orang yang dipercaya mursyid untuk memberikan talqin. Nah, beda nih. Kalau secara syariat mah talqin itu kepada orang yang sudah meninggal dan boleh dilakukan oleh siapapun, sekalipun orang yang baru belajar. Saya misalkan baru kemarin sore belajar alif jabar a, ba jabar ba, ta jabar ta, a ba ta. Karena bisa membaca talqin yang sekarang mah ada bacaannya gitu ya. Tinggal lihat aja di googling gitu ya, di Google langsung baca bisa. Tapi kalau seandainya orang yang menalkin kepada orang yang akan meninggal, itu hanya boleh dilakukan oleh mursyid, atau orang yang diberikan kepercayaan oleh mursyid, atau orang yang diberikan oleh kepercayaan kepada mursyid dan orang itu memberikan kepercayaan lagi. Wakil talqin lah istilah kata ya. Wakil talqin atau muqaddam atau yang sakit atau meninggal itu teh. Katakan wakil talqin ya, muqaddam yang diberikan kepercayaan oleh guru mursyid. Nah, kemudian ini tentang balik dari lafaz ini ya, ibarat di kitab ini, hafizu ala sholawati, itu sholat secara syariat. Kemudian wassolatil wusta, dan sholat wusta. Dulu saya mendapatkan di pengajian sholat wusta itu sholat asar katanya. Kenapa sholat asar? Karena ada di tengah-tengah antara zuhur dan subuh, kemudian antara maghrib dan isya, gitu ya. Kesini setelah saya mempelajari tasawuf, oh ternyata sholat wusta ini sholat yang dalam artian sholat batiniyah, atau sholat yang ada di dalam qalbu. Kenapa?
Karena kolbu adanya di tengah-tengah antara kaki dan kepala, antara bahu kanan dan bahu kiri, adalah yang disebut dengan jantung. Di dalam jantung itu ada satu sisi ruang kolbu yang namanya kolbu. Nah, begitu ya. Seperti halnya di sini. Wa amma sholatu tariqati. Adapun salat tariqah, fahiya salatul qalbi, maka yang dimaksud dengan salat tariqah adalah salat qalbu, salatnya hati, gitu ya. Itu motor kenapa dikedip-kedip dari tadi? Tunda aja sekarang ya, udah di tengah-tengah ada pengajian itu, jangan dikedip-kedip. Gugun, Masya Allah, Gugun, kirim siapa Gun? Ulangi sedikit lagi. Wa amma sholatu tariqati. Adapun yang dimaksud dengan salat tariqah adalah fahiya sholatul qalbi, ialah salat qalbu. Ini banyak yang diselewengkan tuh di sini nih, salah makna. Apa tuh? Salah satunya mohon maaf. Yang kurang memahami tasawuf itu, wah katanya orang tasawuf itu ada sholat kolbu, sholatnya hati. Cukup ingat saja, misalkan lagi sedang makan nih, Allahu Akbar, sholat, ingat bahwa saya teh sedang sholat. Oh eta meureun anu disebut sholat kolbu teh. Bukan seperti itu ya. Saya sering mendapati orang-orang yang seolah-olah mengatasnamakan tasawuf, padahal dia sendiri belum pernah belajar tasawuf. Yang dia pelajari apa? Hanya, mohon maaf, kalau di istilah agak Jawa Barat ke sana disebutnya kejawen. Kalau Jawa Barat pas Jawa Baratnya, salah satunya di antara, nggak saya sebutin daerahnya, itu namanya Sunda Kuring. Itu hampir sama antara kejawen dengan Sunda Kuring, yang seolah-olah bahwa sholat kolbu itu adalah sholat eling ngumpul gitu ya, hanya ingat bahwa kita sedang sholat, itulah yang namanya dengan sholat kolbu. Berarti kalau sholat sudah dilaksanakan secara kolbu, tidak usah lagi dilaksanakan secara badaniyah, secara syariat. Masya Allah, tasawuf di mana cek saya teh ya. Dan tidak pernah ada kalam ulama ahli tasawuf seperti itu, gitu ya. Nah, adapun yang disebutkan salat qalbu, nah di sini Sirrul Asrar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyatakan fahiya salatul qalbi, itulah yang dimaksud dengan salat qalbu. Wahia, dan yang dimaksud dengan salat qalbu itu mu'abbadatun, selamanya. Bayangkan ya, bukan hanya sholat sedetik 2 detik, tapi selamanya, yang tidak terbatas ruang dan waktu. Maksud selamanya itu merasa kolbunya diawasi oleh Allah sebagaimana Allah mengawasi dia ketika sedang melaksanakan sholat. Seperti itu, gitu ya. Ya, perbedaannya sedikit, namun ini sangat mendasar sekali. Apalagi kalau seandainya apa itu, kalau di Sunda mah ada istilah apa tuh namanya, kirata. Ayat kirata apa? Dikira-kira sangkan nyata. Oh, agama ini gini begini karena itu begitulah begitu. Dari mana dapatnya? Saya bilang, sekolah tidak, ngaji hente gitunya. Atau memberikan fatwa yang salah gitu ya. Kalau saya insya Allah ya, belajar tasawuf sudah 34 tahun, kemudian kuliah di pondok pesantren yang mengamalkan tasawuf, S1-nya di sana ya, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, pondok pesantren Suryalaya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan memang Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, salah satu tujuan untuk mendirikan Latifah Mubarakahiyah tersebut, bahwa kata beliau
suatu saat ulama-ulama udah pada sepuh, ulama-ulama akan segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat diharapkan mahasiswa IAILM yang akan menjadi tombak dalam ujung tombak dalam mendakwahkan tasawuf, menjadi tasawuf yang tidak sekedar kumuh katanya, tidak hanya dikenal kepada dari masyarakat pesantren saja, tapi memasyarakat kepada masyarakat luas dan memberikan dalil-dalil yang kuat sehingga apa yang disampaikan di dalam kajian tasawuf itu benar adanya, tidak sampai dikira-kira gitu ya. Kalau saya sudah jelas, ini kitabnya Sirrul Asrar, penyusunnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pengajar dulu ketika saya mondok ini pangarsa dengan Kiai Haji Zezen Bazul Ashab di Sukabumi gitu ya. Dan tuntunan pengamalannya pun bukan hanya dari dulu, bukan hanya dulu saja gitu ya. Sampai sekarang pun sama, amalan dari dulu sampai sekarang ya tetap aja seperti itu gitu ya. Artinya apa yang diamalkan insya Allah diamalkan juga oleh guru saya, gitu maksudnya gitu ya. Nah, sehingga tidak ada ucapan-ucapan yang dikira-kira nyata, tapi betul-betul bersanad. Karena sanad ini menurut Imam Muslim di dalam muqaddimah Musnad al-Imam Muslim, as-sanad minaddin, sanad itu sebagian daripada agama. Laulal sanad, kalaulah bukan karena sanad, maqala maqala, maka niscaya orang-orang akan menyatakan seperti ini, seperti itu dan seperti itu gitu ya. Jadi tidak mendasar ya, kira-kira nyata ya, barusan ya, dikira-kira nyata ya. Nah, insya Allah tidak tersentuh oleh kejawen dan juga Sunda Kuring gitu ya. Lanjut. Faqad ulimat bihadhil ayah, dan sudah diketahui dengan adanya ayat yang barusan, yakni wassalatil wusta ya. Kalau hafizu ala sholawati itu sholat secara syariat yang 5 waktu itu, wassalatil wusta dan sholatnya hati, sholat yang ada di tengah-tengah kolbu maksudnya ya. Yani surah Al-Baqarah ayat 238. Wal muradu min sholatil wusta. Nah, ini diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir. Adapun yang dimaksud dengan sholat wusta, sholatul qalbi, yaitu sholat kolbu gitu ya. Li'annal qalba, karena sesungguhnya kolbu, kalau bahasa umumnya hati gitu ya, walaupun dalam bahasa Arab itu ada 7 tingkatan ya, dari kolbu, sodrun, qasrun, sodrun, kolbun, lubun, fuadun, syagofun, sirrun. Oh, itu dalamnya lebih sirrun gitu ya, sirrun ya. Sementara ini disebutkanlah kolbu itu hati aja gitu ya. Wal muradu min sholatil wusta, adapun yang dimaksud dengan sholat wusta, sholatul qalbi adalah sholat kolbu. Li'anal qalba, karena sesungguhnya hati, khuliqa min wastil jasadi, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah badan. Coba lihat. Ini kolbu. Di bawahnya ada kaki, di atasnya ada kepala, di kanannya ada lengan kanan, di kirinya ada lengan kiri. Nah, itu di tengah-tengah itu pas ada sisi ruang yang namanya kolbu. Bainal yamini wasyimali, antara kanan dan kiri. Wa bainal uluwi wasufla, dan juga antara atas dan bawah. Wa bainas sa'adati wasyaqawati, dan antara kesenangan dan kesedihan gitu ya. Karena ini adalah salah satu sifat manusia, yakni memiliki sifat bahagia kalau seandainya sesuai dengan apa yang diharapkannya,
dan bisa jadi detik itu pula berubah menjadi kesengsaraan kalau seandainya tidak sesuai dengan harapannya gitu ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani Adam, sesungguhnya hati-hatinya keturunan Nabi Adam alaihi salam, bainas bu'aini, antara usbu'ain itu mohon maaf dua jari ya, baina usbu'aini min asabi'ir rahmani, antara dua jari yang dimiliki oleh jarinya Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha, yang membolak-balikan itu hati, kaifa yasha, sebagaimana Allah menghendaki ya. Maka di kesempatan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, qallibal qulub gitu kan, yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, maka tetapkanlah hati kami ya Allah untuk kecenderungan berjalan di atas agamamu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah satu jawara ahli hadis di dunia ya setelah Imam Bukhari. Wal muradu min usbu'aini, dan yang dimaksud dengan dua jari, sifat al-qahri wal lutfi, yakni dua sifat Allah, al-qahhar dan al-latif. Al-qahhar itu apa? Yang maha memaksa, dan al-latif maha lembut gitu ya. Maka hati itu berada di dalam kehendaknya Allah. Mau kata Allah, kamu mah jadilah orang yang bahagia seterusnya, bahagia. Atau kadang-kadang kalau bahagia terus mah jangan-jangan kayak Firaun sombong, ya udahlah kali-kali dikasih kesedihan, ya udah jadi sedih aja gitu ya. Nah gitu, muqallibal qulub, apapun kehendak Allah, mau senangkah mau sedihkah, yang penting sabbit qalbana ala dinik, tetapkanlah hati kami ya Allah untuk menetap di dalam menempuh perjalanan ibadah kepadamu. Masya Allah gitu ya. Mau sedih mau susah itu milik Allah hati kita ya. Mau bahagia mau celaka itu pun milik Allah. Mau kaya mau susah itu pun milik Allah gitu ya. Yang penting iman tidak boleh lepas, dan keyakinan kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada yaumul qiyamah, kepada qada dan qadar selamanya. Maka ada yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Salah satu hikmah di situ adalah biqauli la ilaha illallah. Nahya biha, kita hidup dengan kalimat la ilaha illallah. Wa namutu biha, dan kita meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Wa nub'atsu biha, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal aminin, termasuk golongan-golongan orang-orang yang selamat gitu ya. Ini belum selesai pada akhirnya gitu ya, tapi insya Allah hadis ini sudah selesai, sudah tersampaikan, agak sedikit nyambung gitu ya, namun insya Allah akan lebih diperjelas lagi pada pertemuan yang akan datang. Demikian